Oke guys, balik lagi ketemu sama saya di YouTube yang terbaru kita, versi terbaru teman-teman. Ketemu lagi di acara Medical, Media Diving Lokal. Oke teman-teman, jadi kali ini kita melanjutkan yang kemarin ya. Ini ada beberapa pertanyaan tentang diving di kota yang tanpa laut ya. Gimana ini terutama ada Om Agus juga yang masih menemani kita di malam ini. Halo guys. Halo guys. Nah, ini sesepuh kita di komunitas. Enggak juga tua umur ya. Kepala suku ya benar. Lebih tepat dikatakan itu. Nah ini Om, meneruskan yang kemarin nih. Diving itu kita sebenarnya harus bisa berenang nggak sih? Enggak ya. Enggak. Wah ini nih menarik nih. Padahal kan diving di air gitu ya, air, di dalam air. Itu beran Om, ada buktinya nggak kalau diving itu? Alat selam dasar atau dive gear-nya itu yang sangat bagus. Memang dibuat untuk apa ya? Membantu seseorang untuk bisa melakukan berkegiatan lain tanpa harus bisa berenang. Oh gitu, berarti ya. Tetap ada buktinya, berarti ada orang-orang yang bisa. Iya, kalau kita ngomong nggak ada bukti ya susah dong. Contohnya siapa tuh? Istriku, anak istriku juga. Anak istrinya ternyata bisa malah waktu kecil istri saya sempat trauma karena tenggelam gitu ya. Oh, pernah dia juga. Iya, itu jadi masalah sekali kalau diajak bermain air. Berarti itu udah termasuk masalah yang susah di ini sebenarnya ya. Iya, sudah traumatik kan, hal yang berat ya. Berat banget. Ya. Berarti itu ada buktinya termasuk anak istrinya Om Agus sendiri ya. Iya. Oke Om. Nah, sebenarnya bahaya nggak sih Om kalau diving itu nggak bisa berenang gitu? Mungkin begini. Menjadi sangat berbahaya karena 90% hampir sampai 90% ya, rasa panik yang muncul biasanya dari orang tersebut merasa tidak bisa berenang. Awalnya ini masalah ya. Jadi kalau seseorang itu belum terbiasa memakai alat selam dasar atau alat bagian dari selam gitu ya, hanya bisa saja, kemudian terjadi sesuatu, ada masalah gitu, masukkan air misalnya snorkel, lah rasa panik yang muncul dominan karena dia merasa tidak bisa berenang. Ini masalah besar. Jadi tidak bisa berenang tidak apa-apa, tapi kemudian yang diharuskan dia kenal betul dengan alat selam dasar. Iya. Dengan cara membiasakan. Karena emang diving itu berarti berbeda sekali sama renang berarti Om. Iya. Itu betul, harus digarisbawahi dan cetak tebal. Ya berarti diving itu ibarat pindah alam gitu ya. Benar Om? Ya, apalagi sudah sampai ke pindah habitat pindah habitat ke dalam air. Intinya kalau diving itu pakai peralatan lengkap, pakai tabung scuba, berarti bisa bernafas di dalam air. Iya. Ya. Memang alat-alat itu didesain untuk orang bisa berada di air. Oh gitu ya. Jadi intinya aman guys untuk teman-teman yang nggak bisa berenang gitu. Nah ini kalau tekniknya itu gimana Om? Untuk misal ada orang nggak bisa berenang nih, tapi pengen banget tentang dunia diving, dia pengen tahu, pengen mencoba hal itu, tapi dia nggak bisa berenang. Itu teknik khususnya gimana tuh? Nggak ada teknik khusus, hanya butuh kenal dengan alat selam dasarnya yang sementara awal dia pergunakan. Membiasakan memakai suatu kata untuk bisa membantu pergerakannya, bukan untuk balap-balapan ya Mas ya. Kemudian menggunakan snorkel yang dimana ada perilaku nafas yang berubah dari hidung kemudian jadi mulut, sama masker, terbiasa menggunakan masker yang mungkin ada sedikit masalah, belum pas kemasukan air. Nah itu memang butuh skill sedikit, butuh belajar sedikit. Makanya banyak yang belajar main snorkeling gitu, latihan harus minum banyak air, renang dulu ya. Benar. Itu semakin banyak minum air semakin cepat lulus ya. Kalau di pelatihan gitu teman-teman. Jadi itu termasuknya tekniknya sangat mudah lah ya. Intinya teman-teman ngelawan rasa takut itu aja dulu ya. Kalau orang berenang butuh skill untuk taruh lubang hidung ke atas permukaan air untuk mengambil nafas. Iya. Kalau untuk selam tidak diperlukan skill itu karena sudah dibantu pipa nafas itu snorkel itu. Iya.
Kalau orang umum bilang tenggelam ada di dasar, kalau orang selam mungkin yang suka berkegiatan air bilang tenggelam karena lubang hidung ini ada di bawah permukaan air sedikit. Oh iya. Itu sudah ini hanya sedikit aja sedikit. ya udah. Tapi itu masalah bagi masalah yang sangat panik gitu. Mungkin ya. kita bisa belajar 10, 15 sampai 20 tahun bahkan mungkin seumur hidupnya belajar berenang belum tentu bisa berenang. Tapi kalau selam sekali pakai alat selam dasar nyemplung dalam kedalaman seberapapun akan terangkat. Jadi apa ya sangat berbeda lah. Disiplin ilmunya tentang renang ataupun selam. Berarti nggak mesti juga orang yang atlet renang, jago renang belum tentu bisa langsung bisa selam. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Nah itu berarti kalau gitu diving bisa dilakukan sama semua orang berarti. Iya. Semua orang, semua kalangan. Apa ada minimal umurnya yang Enggak. harus maksimal gitu? Tidak ada batasan usia, setahu saya tidak ada batasan usia sampai kepada orang yang apa? Iya, itu pun. Tapi itu ada pernah ini nggak menjumpai orang yang difabel gitu? Saya lihat ada beberapa tayangan di YouTube yang memang itu bermain mengulas, selam berarti. Iya, mengulas. Oh gitu, berarti intinya teman-teman bisa semua orang itu melakukan kegiatan selam. Intinya punya kemauan aja. Olahraga selam itu mungkin bukan olahraga fisik yang keras gitu yang malah justru hanya santai ya. Iya, hanya menikmati. Seperti hidup normal di darat, hanya ini hidup pindah habitat yang dia nggak hampir sebetulnya karena alat-alat tersebut dia support untuk itu gitu. Didesain memang untuk tidak dia ada di habitat aslinya gitu iya, Mas. Ya jadi memang nggak perlu apa-apa, nggak perlu pergerakan, nggak perlu apa-apa seperti orang berlari-lari atau angkat pup, sama sekali tidak. Jadi apa ya, bukan sesuatu yang membutuhkan tenaga yang ekstra untuk melakukan kegiatan. Karena sama sekali berbeda dengan berenang. Gitu. Iya, makanya saya bilang ada batasan usia enggak, bahkan kepada difabel yang kebetulan gitu ya, yang kebetulan itu juga enggak masalah itu. Tapi itu kalau istrinya bagus sama anaknya bagus itu kan awalnya enggak takut gitu untuk di kegiatan masalah dalam air gitu. Itu awalnya untuk ngajak ke airnya itu gimana? Dicoba untuk kenal alat selam dasarnya, dicoba untuk intinya perkenalan di darat dulu. Iya, gitu. bisa Di darat, terus bisa orang yang sudah mengalami ketakutan kan sulit untuk menjadi tertarik ya. Tapi ada sesuatu di underwater gitu, ada sesuatu yang sangat berbeda yang tidak dijumpai di darat lah. Itu jadi satu poin untuk membuat seseorang tertarik berkegiatan itu. Ada banyak hal yang nggak bisa dilihat di darat yang ada di dalam air. Iya. Batu saja diletakkan ke dalam air sudah bisa beda. Iya. Batu di atas air sama batu di dalam air. Di darat gitu kemudian ada di dalam air. Secara tampilan keseluruhan juga menjadi berbeda. Iya, karena cara ngelihatnya pun juga berbeda. Tadinya nafas di darat seperti biasa, nafas di air. Atau mungkin ini coba lihat seperti batu yang nampak di darat di luar air sama yang di dalam akuarium. Itu iya. Berbeda sekali. Ada hal yang mungkin sulit hanya dibicarakan begitu saja gitu. Om ada ini Om, tadi kan kalau nyelam katanya nggak perlu harus bisa berenang. Nanti kan ada perbedaan prinsip tuh, prinsip antara berenang sama menyelam tuh. Misalnya kayak orang renang cenderung nyari pinggiran. Ya, seperti itu ya. Nah, bedanya jadi begini, kalau mungkin kalau ini pemahaman saya ya. Kalau orang bermain selam dengan orang berenang itu yang jadi target kalau orang berenang itu sampai ke ujung. Secepat-cepatnya Mas. Secepat-cepatnya. Tapi kalau orang bermain selam kan mencoba untuk bertahan lama karena ingin melihat isi. Malah mencoba tenggelam. Iya, mencoba itu juga sulit loh Mas. Benar. Tapi dia harus berlama-lama karena cara menikmatinya di situ. Jadi kalau orang berenang mau turun ke air yang dalam yang dicari dangkal, tetap ya. Kalau turunnya dia dari dangkal, ya cari yang dangkal lagi atau pinggiran. Ada sesuatu yang dia harus sampai ke sana.
dan itu dilakukan secepat mungkin. Ini yang mungkin membedakan itu. Nah itu tadi gimana tuh? Apa kayak mau tenggelam tuh tadi Mas Arif bilang, tapi kata Bang Magus itu susah. Iya, itu gimana tuh? Iya. Tenggelam Tapi susah, yang padahal dimaksud. kan Iya, Tenggelam itu gimana? jadi gini, fisik seseorang tenggelam yang di kita bicarakan di sini ada pada kedalaman ya, turun pada posisi negatif. Ya. Negatif itu teman-teman yang belum tahu posisi apa? Tenggelam. Tenggelam. Posisi tenggelam. Lah, hampir 90% sekian itu kecenderungan manusia itu malah justru pada positif. Enggak, ada beberapa lah sekian persen gitu yang memang dia kecenderungannya negatif, tapi kecil sekali. Hanya sesekali ada kasus begitu. Butuh teknik orang tenggelam. Mungkin kalau orang dibilang tenggelam seperti pada umumnya begitu karena apa? Karena Paru-parunya paru-parunya keisi air. Jadi dia kemudian menjadi negatif. Tapi manakala paru-paru itu terisi udara penuh, sungguh sangat sulit untuk bisa sampai turun ke bawah atau posisi menyelam. Jadi memang ada teknik-teknik untuk bisa teknik khusus lah. Iya, untuk kita bisa tenggelam. Intinya Bukan tenggelam mungkin ya. Sulit, guys. Iya. Tenggelam itu aslinya susah Butuh belajar. Untuk para yang penyelam-penyelam yang baru biasanya tenggelam itu adalah hal yang bahkan pertama dialami yang bahkan kita perlu bawa pemberat. Iya, sampai bawa pemberat untuk tenggelam. Biasanya 10% dari berat tubuh kita untuk mempermudahkan kita. Sesulit itu ya. Sesulit itu. Nggak seperti yang dibayangkan orang tuh, ntar kalau masuk air nggak bisa berenang, tenggelam. Padahal nggak sesulit itu tenggelam ya Om ya. Benar ya. Nah berarti poin kita kali ini adalah teman-teman, berarti semua orang itu yang nggak bisa berenang masih bisa melakukan olahraga selam gitu ya. Kalau kita ngobrolin selam, banyak orang yang kemudian menjadi tidak mau membicarakan selam karena merasa tidak bisa berenang. Kemarin kita ulas juga karena merasa mahal. Itu informasi yang minim gitu ya. Misinformasi. Iya. Ya, menurut kita ada kesalahan informasi di sini. Oke. Nah, jadi sekarang berarti kesimpulannya bagi teman-teman nih yang nggak bisa berenang, sekarang punya solusi yang sangat luar biasa. Jadi jangan takut untuk nggak bisa berenang, jadi nggak bisa menyelam. Tapi teman-teman harus coba gimana rasanya nggak bisa berenang tapi bisa menyelam, gitu ya Om ya. Prosesnya mengajar ya Om. Iya. Belajarnya di sini aja. Iya bisa. Untuk teman-teman yang mau ikut belajar, ikut komunitas kita juga bisa, gitu ya Om ya. Ini sih hanya sekedar berbagi pengalaman aja yang terjadi dengan istri saya ya. Awalnya dia memang sampai traumatis, tidak mau bermain air, berenang apalagi gitu, karena memang dia tidak bisa. Kemudian dia tertarik mencoba untuk belajar selam. Dari yang sangat awal hanya snorkeling begitu. Tapi tanpa disadari nih Mas, tanpa disadari begitu dia sudah menjadi terbiasa ada di air, itu tanpa belajar dia menjadi bisa berenang. Menyesuaikan diri. Iya, menjadi bisa adaptasi. berenang yang faktor utama yang tadinya dominan orang menjadi takut karena tidak bisa berenang, ini hilang. Jadi solusinya seperti istri saya mengalami kram, dia bisa mencoba untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa kemudian muncul panik. Tapi ya itu memang harus dibiasakan. Berarti itu ada tambahan lagi kram itu bisa diatasi dengan mudah kalau teman-teman bisa punya kemampuan menyelam, bukan berenang ya. Iya benar ya Om ya. Karena menyelam itu pakai snorkel masih bisa bernafas di atas air gitu. Iya, nggak butuh tenaga, nggak butuh sesuatu yang secara fisik diperlukan untuk berolahraga selam gitu. Malah justru sangat bisa santai, rileks, pergerakannya memang more slow, sangat boles. Oke, gitu. Informasinya cukup jelas. Oke, terima kasih Om Agus untuk informasi. Gini ya? Oh iya. Untuk informasi yang sangat luar biasa ini, jangan lupa teman-teman kalau suka videonya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, bye bye.